Yakub sampai kepada Nabi Oke, Daud. Abang, saya tanggapi lagi supaya jangan meluas. Ketika Lazarus orang miskin dengan orang kaya. Sebentar bang, saya mau iklan dulu bang. Teman-teman tolong dibantu akun saya lagi nih yang baru. Aduh, janganlah teman-teman main tombak. Ini saya langsung aja ketemu sama orangnya gitu. Jangan main tombak. Pak Erik tadi. Ini saya menyampaikan sesuai dalil ya, Bang. Ya teman-temanku. Aduh, gawat kali bang. Ini terakhir nih akunku terakhir. Ketika seorang Lazarus yang miskin dengan orang kaya ketika meninggal dihadapkan ke Bapak Abraham, Abraham berkata kepada orang yang di neraka itu, orang kaya yang sombong itu, orang kaya itu berkata apa? Bapak Abraham, bantulah aku, berikanlah secukup airnya di lidah, meneteskan di lidahku. Bapak Abraham mengatakan apa? Baiklah, mereka mendengarkan ajaran para nabi dan hukum-hukum, tetapi orang yang di neraka itu tidak bisa menjawab. Jadi jelas poinnya bang di sini bang. Ya, diskusi poinnya kita ini yang kutanya sama Pak Momi sama orang awam. Waktu Yesus berdoa semalam-malaman, jika dia Tuhan, siapa yang dapat mengabulkan doanya? Makanya saya langsung ke poinnya. Percaya Yesus adalah utusan Allah, selamat. Jadi Yesus penerima firman, menyampaikan firman, mewartakan kerajaan Allah, dan Allah memberi kuasa terhadap Yesus antara surga dan bumi. Allah memberi kuasa. Jadi jelas bahwa misalkan gini saja simpel. Bang Mami, kalau kata-katamu tadi itu nggak ada dasarnya, karena dasar kuatnya adalah pengajaran para nabi tadi kau sebutkan. Mana para nabi yang mengajarkan itu? Harus kau jelaskan, tegaskan siapa yang mengajarkan itu. Oke. Yesus sendiri jangan dengan pemikiranmu sendiri bukan apa-apa di sini. Kebenaran itu bukan dari kamu. Bukan pemikiran saya. Ini saya menyatakan Yesus sendiri berkata ketika dia ditolak di Nazaret, seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi di tempat asalnya sendiri. Dan ketika Yesus membaca kitab Yesaya di dalam bait Allah, ketika Yesus membaca kitab Yesaya, kamu paham nggak baca itu kata-katanya seorang nabi? Berarti dia nabi bukan Tuhan. Kenapa kamu bilang Tuhan? Yang bilang Tuhan itu saya, Bang. Kenapa dulu, Bang? Makanya ketika orang-orang tua-tua kamu, si orang awam yang bilang Tuhan, membaca Yesus dulu, Mami. Si orang awam dulu kita diskusi. Orang awam, bertanya dulu kepada abang. Waktu Yesus berdoa semalam-malaman, jika Yesus ini Tuhan, siapa yang dapat mengabulkan doanya? Tapi saya sudah jelaskan, Bang. Kalaupun dia berdoa, otomatis dia berdoa sama Sang Pencipta. Sedangkan dia di dunia hanya sebagai manusia. Ketika dia kembali ke manusia kan? Dengarkan. Berarti Yesus berdoa kepada Sang Pencipta. Berarti Pencipta ini Tuhan kan? Aduh. Halo. Tuhan Allah. Orang awam, kalau misalnya dia Tuhan, dia nggak akan berdoa kepada Tuhan, dia akan bersabda, berfirman. Begini aja Bang Bejo, izin Bang Bejo. Abang Tuhannya siapa namanya Bang? Yesus. Yesus Tuhannya siapa Bang? Saya enggak pernah tanya tuh Yesus itu Tuhannya siapa lagi. Cuma saya kenapa nggak abang tanya? Harusnya ditanya. Matius 11:25, Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, itu. Saya nggak bisa mempercayai ayat itu, Bang. Hah? Itu Bible loh. Berarti kamu percaya yang mana? Bible itu utuh. Saya cuma satu bagian. Saya percaya dengan kami aja Muslim menghargai saya nanya Bible itu utuh. Abang Tuhannya siapa? Yesus. Nama Tuhan abang siapa namanya Bang? Namanya Tuhan abang siapa Bang? Yesus. Yesus. Nah Tuhannya Yesus siapa namanya? Ya saya mana tanya itu Bang. Yang keyakinan saya dia Kenapa? Yesus itu Seharusnya Bang bertanya sama Yesus.
Seharusnya Abang bertanya. Di Matius 11:25 kan sudah aku bacakan tadi datanya. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa langit dan bumi. Itu Bang. Gimana itu Bang? Abang berarti di sini menuhankan yang bertuhan gitu ya? Kalaupun Yesus itu mempunyai Tuhan, mempunyai yang di atas dia, karena saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia juru selamat, makanya saya percaya Yesus itu Tuhan Bang. Nggak perlu saya tanya lagi, nggak perlu Abang nanya lagi siapa namanya Tuhannya Yesus. Masuk di akal nggak ada Tuhan di atas Tuhan? Ya nggak masuk di akal lah Bang yang menanya, kan begitu. Ya sudah. Ya, makanya saya ulang lagi bertanya, Bang, Tuhan Abang siapa namanya? Macet. Anda tadi baru saja mengatakan tidak masuk akal ada Tuhan di atas Tuhan. Maka saya tanya ulang, Bang, Tuhan Abang siapa namanya? Oke, saya bantu jawab, Yesus. Satu lagi pertanyaan, Tuhannya Yesus siapa Bang? Macet. Ini datanya ya. Tadi kan sempat dia bilang Bang Erik dia nggak percaya. Nih tertulis nih. Ya, silakan. Nah itu Matius 11:25 besar, wah, jelas itu. Masa kami yang mengajarkan kalian Kristen baca Bible? Jadi apa gunanya pendeta? Kalian kasih perpuluhan tiap minggu, memperkaya pendeta itu apa gunanya? Kalau kalian cuma disesatkan doang, apa gunanya? Sia-sia. Bagus kalian kumpuli, kasih anak yatim, kasih orang-orang yang butuh makan, beli beras gitu. Mendingan seperti itu pada kasih pendeta. Ternyata kalian disesatkan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah itu katanya Yesus, berarti Yesus bertuhan. Nggak peduli aku, pokoknya Yesus Tuhan. Ya memang kalau menuhankan Yesus itu terasa indah. Nikmat rasanya, nggak ada aturan, ya kan? Ibadah sesuka hati, jingkrak-jingkrak di gereja, kan begitu. Nggak perlu masuk tempat ibadah tuh harus mandi junub terlebih dahulu habis bersenggama. Bebas, nggak ada aturan. Enaklah pokoknya, terasa bahagia hidup kalian menuhankan Yesus. Hanya percaya modal congor, modal iman, masuk surga. Enak kali lah pokoknya. Ya kami, terus terang kami cemburu sama kalian. Iri kami sama kalian, tapi kami nggak mungkin sampai ke situ gitu. Karena kami pakai akal. Karena Ya, itulah janjinya saya juga iblis. pakai akal Bang. Saya juga mau Itulah pakai akal janjinya Bang. iblis, saudaraku. Iya Itulah saudaraku. janjinya iblis. Jadi tadi apa yang saya katakan? Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Ya. Kristus yang telah engkau utus. Apakah Yesus Percaya termasuk? Yesus adalah utusan, ya selamat, selesai. Ya, Jika betul. saudara-saudara membawa lagi kepada Bani Israel, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Ya. Tapi kenapa ketika Yesus membaca kitab Yesaya di Bait Allah, orang-orang membantah Yesus, lalu Yesus berkata, para nabi-nabi sebelum aku diutus pun secara khusus, seperti Nabi Elia hanya diutus untuk seorang janda ya, untuk menyelamatkan dia dari penyesatan. Dan Mami, dia selamat. Mami, ayat yang kau Muhammad baca juga tadi Yesus. awal depannya, Mami, ayat yang kau baca di depan awalnya itu mengenal satu-satunya Tuhan. Ya, mengenal satu-satunya. Sudah kau kenal satu-satunya Tuhan itu, siapa jadi yang kau kenali satu-satunya Tuhan itu? Ya, Karena yang kedua itu adalah syarat kedua, mengenal sebagai utusan yang diajarkan oleh Dia, yang utusan Ya, inilah yang benar. Sesuai dalil. Siapa Tuhan yang diajarkan Dia? Siapa? Tuhan yang diajarkan oleh Yesus adalah Tuhan Allah yang Esa, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Selesai. Shema Israel, Adonai Shema Elohim, Israel, Adonai Ehad. Adonai Elohim. Ya kan? Ya, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Satu. Adonai Elohim. Sifat-sifatnya Adonai El Roy, El Gibor, El Ya. Olam. Ah, Jadi kalau mati bukan Tuhan.
Kalau pendek, rendah, hina bukan Tuhan. Kalau manusia itu akan menjadi apa katanya? Di Bilangan 23:19, berdusta. Anak manusia akan menyesal. Jadi bukan manusia, bukan anak manusia, Tuhan itu. Tapi gini Bang, keyakinan Kristen bahwa pintu satu-satunya untuk sampai kepada Allah yang Esa itu ya mengikuti pengajaran Yesus, melakukan kehendak Apa Allah. yang diajarkan dia, yang diimani? Yesus selalu mengajarkan sembahlah kepada Allah yang Esa itu, karena aku diutus untuk menyampaikan firman, menerima firman, mewartakan kerajaan Allah. Jadi selamat kalau percaya Yesus adalah utusan dari sang sumber, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Yesus itu sudah bersama dengan Allah sebelum langit dan bumi diciptakan. Ada dalilnya. Ketika Yesus di bumi, Yesus berkata kepada orang-orang di Israel bahwa boleh kau pahami itu, tapi yang jelas ada. Boleh kau pahami itu, tapi kau yang jelas tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Tidak boleh kau Tuhan yang penyemburu tidak menginginkan adanya. Ya benar, itu dalil. Dia. Ya, itu kebenaran, ya, kan? Itu dalil. Ya Bang. Jadi jangan kau bilang Yesus juga Tuhan. Jadi kau mengimani Yesus Tuhan bukan. Walaupun kau bilang dia sudah ada sejak awal, tapi dia tetap bukan Tuhan. Karena dalilnya berkata hanya satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan pencemburu, ya benar, tidak ingin. Benar Bang. Ya, dalilnya hanya satu-satu Tuhan yang Esa. Tetapi Yesus bersama dengan Allah yang Esa itu sebelum langit dan bumi diciptakan. Kenapa saya pakai dalil? Ketika Yesus di bumi, perkataan Yesus apa? Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ini Abraham itu datang duluan mendahului Yesus loh. Kenapa Yesus berkata begitu? Kecuali itu perkataan Paulus. Yesus kakeknya Abraham gitu. Ya, berarti Yesus kakeknya Abraham. Aku ada sebelum Abraham ada. Betul itu, Bang? Bang? Bang Mami. Aku ada sebelum Abraham ada. Buka mirnya Bang. Berarti Yesus ini adalah kakeknya Abraham gitu. Dia kakeknya Daud. Bang? Bukan, Yesus berkata aku ada sebelum Abraham ada, bukan keturunan dari Abraham, tetapi sebelum Abraham ketika ada di bumi, Yesus sudah ada bersama dengan Allah yang Esa itu. Jelas Bang. Dia keturunan Abraham. Ada dalilnya, silsilahnya. Kalau silsilah, Yesus dari keturunan Daud. Kalau ikut silsilah, tapi kalau ikut perkataan Yesus, Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi jelas kalau ketika Abraham di bumi, Yesus sudah ada bersama dengan Allah yang Esa itu. Tapi dia Tuhan bukan? Yesus adalah utusan. Utusan kan, bukan Tuhan. Ya, kalau itu, penyampai firman, pewarta kau firman. sudah mendapatkan satu poin bahwasannya harusnya sebagai utusan Tuhan yang harus kau patuhi adalah apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai pengajarnya. Ya, hukum terutamanya adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus tentang mengenal satu-satunya Tuhan itu yang harusnya kau jadikan sebagai bahanmu mengenal, berigama, berteologi. Simpel saja Bang, misalkan mengikuti ajaran Yesus. Misalkan saya sunat, berarti saya harus masuk di bait Allah, karena gereja saya sudah tidak masuk 4 tahun. Jadi saya harus cari bait Allah, karena orang-orang sunat harus pergi ke bait Allah. Jadi sementara saya harus cari bait Allah supaya pergi ke bait Allah, kalau mengikuti ajaran Yesus. Selesai. Kalau abang sunat, ya kalau ya betul itu kalau menurut Yesus. Tapi kalau menurut ajaran Paulus, abang nggak termasuk golongan pengikut Kristus. Itu dia udah nggak poinnya nggak ke situ, Rick. Dia bilang memang kalau bersunat dia harus cari bait Allah. Maka kau bilang nggak, bait Allah itu kalau kau cari, Momi, sampai hari ini ditetapkan adanya Baitullah oleh Islam, diajarkan oleh Muhammad, keturunan daripada Abraham, Ismail. Kalau bait Allah yang ke situ ya, ke situ kan di mana ada bait Allah ke situ. Ya. Itu suatu hal yang sebenarnya sudah dapat benang merah yang kau temukan untuk mencari di manakah rumah Allah, rumah Tuhan, rumah Sang Maha Pencipta ini.
sebagai tempatmu untuk panduan pengajaran. Jadi jangan kau bilang kau mencari. Bait Allah itu sangat termasyhur hari ini. Orang-orang pada pergi berhaji ke sana. Halo Momi, sedikit Bang. Izin Bang Momi. Waktu Yesus berkata di Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Bagaimana tanggapan Anda? Ada nabi atau Tuhan yang muncul ke bumi ini bukan untuk seluruh umat manusia, bahkan doanya hanya tertuju kepada satu kaum saja. Nah lantas pertanyaan saya, apa dasar Anda masih mengimani, masih meyakini ajaran itu Bang? Gitu loh. Apa dasar Anda masih mengimani dan menganut ajaran itu gitu loh? Oke, saya tanggapi pertama tentang ajaran Paulus. Kan semua kalau saudara-saudara muslim sudah mengetahui bahwa ajaran dari Rasul Paulus itu penyesat. Jadi Rasul Paulus sendiri yang mengatakan jika orang yang menyunatkan dirinya, Kristus tidak berguna bagi dirinya. Berarti saya tetap ada dalam kebenaran. Karena saya kalau ikut ajaran Yesus, saya sunat, saya harus ke Bait Allah. Selesai. Jadi kalau sekalipun dikasih ayat itu pun tidak kena di saya. Karena saya mengikuti ajaran Yesus yang harus sunat. Selesai. Betul. Kamu sanggup nggak melaksanakan segala perintah di dalam hukum Taurat? Sanggup Abang? Keseluruhan Abang jalankan sanggup nggak? Oke, kalau secara keseluruhan saya sebagai manusia biasa saya harus berusaha. Ini kejujuran hati. Ya harus berusaha. Berarti kira-kira Abang sanggup nggak ya? Kalau bila kita segala sesuatu kita usaha, kita berjuang pasti berhasil. Sama dengan intinya, perjuangan kalau itu. satu saja Abang tinggalkan maka Anda dikatakan orang berdosa, betul? Betul. Oke, jadi konsekuensinya menurut data dalam Galatia 5 kau sudah dikatakan tahu situ, tadi bagi tentang siapa bahwasanya yang Yesus adalah bersunat utusan. dia harus melaksanakan segala Aku mau tanya gini, Rick, aturan-aturan yang ada di Mami Taurat. nih, Rick. Ya, silakan. Bentar, Rick. Aku mau tanya si Mami nih. Dia tadi sudah berkata mengimani bahwasanya Yesus adalah utusan. Dan dia harus mengimani apa yang diajarkan Yesus untuk mencari Sang Maha Pencipta ke Bait Allah. Ya. Maka, Benar. Mami, apakah kau mengimani Sang Maha Pencipta ini adalah yang menciptakan segala sesuatu ini? Saya mengimani bahwa Allah yang Esa itu ada. Selesai. Ada, dan dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi beserta segala isinya. Dia benar ada dan dari dahulu kala sebelum segala sesuatu ada. Bahkan manusia pertama pun belum ada, langit dan bumi pun belum ada. Oke, Mami. Jadi Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, memperkenalkan tentang namanya, yaitu Allah, Sang Maha Pencipta ini. Allah la ilaha illa huwa. Itulah yang diajarkan tentang apa yang disampaikan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, semua mengajarkan tentang Sang Maha Pencipta. Dan kamu meyakini bahwasannya Yesus juga mengajarkan yang sama sebagai utusan Tuhan. Untuk mencari siapakah, mengenali siapakah Sang Maha Pencipta itu. Jadi kau secara pandangan keilmuanmu, kau sudah masuk pada apa yang diajarkan Nabi Muhammad, keislaman. Untuk lebih memahaminya, silakan belajar Islam. Karena saya pakai akal sehat, Bang. Jadi kalau kita pakai akal sehat itu cepat, merambatnya cepat. Pengetahuan itu kalau kita pakai akal sehat, dia tidak lama, Bang. Kita selalu mendasarkan akal sehat akan menuju kepada kebenaran yang sejati. Karena di dalam Bible, Yesus selalu mengajarkan menyembahlah kepada Allah yang Esa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, beserta segala isinya. Jadi segala ajaran Yesus, karena Yesus adalah penyampai firman, penerima firman, mewartakan kerajaan Allah. Jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah yang Maha Esa itu. Benar. Apabila kau bisa mendapatkan pemahaman, wawasan ilmu, apa-apa yang disampaikan oleh sang utusan Tuhan di Israel pada masa itu yang dikatakan adalah tokoh Yesus dalam Bible, tokoh Isa Al-Masih dalam Al-Quran, Yeshua di dalam pengajaran orang Yahudi di Talmud, di Mishnah, Midrash. Inilah tokoh yang sama diceritakan. Kau cari bagaimana pengajaran yang sebenarnya. Ada perbandingan ilmu di dalam Yahudi, Islam, dan Kristen.
yang mengarahkan kepada pengajaran kepada Sang Maha Pencipta. Sifat-sifatnya apa? Itulah caranya kau mengenali siapakah itu satu-satunya Tuhan yang dikatakan di Yohanes 17 ayat 3. Baik Bang, saya sudah paham dan tanggapi apa perkataan Abang. Berarti saya harus mencari sumber sejatinya kebenaran bahwa nama Yeshua HaMashiach, Yesus dengan di kebenaran sejati itu. Maka saya akan mencari sampai di kebenaran sejati itu. Ketika saya sudah mengetahui kebenaran sejati itu, saya hanya berdoa kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, membuka hati dan pikiran saya supaya menuju kepada kebenaran yang sejati itu. Izin sebentar. Bang Juma udah monitor belum ya? Bang Juma monitor? Ya, udah dari tadi. Masya Allah, dari tadi Bang Masya Zul Allah, monitor. Masya Allah. Iya. Oke, lanjut. Cuma, ya silakan dilanjut. Menarik ini menarik. Silakan. Hampir Bang, Jadi dikit lagi Bang Mami, Mujid Bang saya Mami rasa, Bang. ini secara Iya, silakan keimanan ketauhidan dia beriman kepada Sang Maha Pencipta. Dan saya sudah Alhamdulillah. beritahu dia bahwasannya Islam mengajarkan namanya Allah dalam Al-Quran. Dan utusan Allah itu terakhir adalah Nabi Muhammad. Pengajaran yang ada itu dalam Al-Quran, itu Nabi Muhammad yang diberikan wahyunya. Dia yang berhak menjelaskannya, dia yang mampu menjabarkannya. Itu ada dalam ilmunya Islam, dalam hadis, dan diceritakan dalam sejarahnya, dalam sirah. Maka Mami, pelajarin tentang ini ya. Walaupun kamu baru bisa baca dari bahasa Latin, terjemahan, ya, perluas wawasanmu tentang ini. Kau sudah sedang mendekati siapakah satu Tuhan tersebut dalam Yohanes 17 ayat 3. Lanjut Bang Juma. Iya. Yang pada intinya adalah kalau kami umat Islam kan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, dalam surah Saf, Al-Quran As-Saf ya, di situ diterangkan kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam, Allah datang, wahai nabiku, dulu nabiku bernama Isa alaihissalam, datang di tengah-tengah Bani Israel, sudah menyampaikan ke tengah-tengah mereka akan datangnya dirimu. Wa isqala, kemudian Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Allah Subhanahu wa taala datang kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku Nabi Muhammad, aku berfirman kepadamu sebelum engkau datang kuutus sebagai rasul, sebagai nabi. Dulu sudah pernah ada nabiku yang kuutus bernama Nabi Isa. Beliau sudah mengabarkan kepada orang-orang di tengah-tengah Bani Israel bahwa akan datang dirimu, yaitu Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Pernyataan Al-Quran, Nabi Isa, Yesua, Esaus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sudah mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita untuk kemudian melepaskan diri dari konsep ini? Sementara kita tidak pernah hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu datang. Bagaimana untuk mengukuhkan lebih kokoh lagi kemudian? Selain Al-Quran ada pemberitaan. Ada pemberitaan yang kemudian menyatakan hal ini. Maka mari kita baca Bible. Kenapa harus baca Bible? Karena Bible itu mengklaim dirinya sebagai pemberitaan yang datang pada abad pertama. Itu dulu. Jangankan Bible, hari ini kalau ada yang mengatakan ada surat kabar yang ditulis di abad pertama yang menceritakan tentang sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, maka surat kabar itu pun akan kami cari dan akan kami baca. Apatah lagi Bible ini konon ceritanya diimani sebagai kitab suci. Konon diimani sebagai kitab suci. Maka kami ingin menguji, apakah betul ini adalah pemberitaan yang datang di abad pertama? Ternyata nih, di dalam kitab saudara, Yesus sendiri mengatakan apa?
masih banyak hal yang ingin aku beritakan kepadamu, ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi belum sanggup untuk engkau tangguh. Engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Wow. Wow. Yesus yang mengatakan akan datang seorang. Kalau seorang ya pasti orang dong. Akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW seorang yang datang mengajarkan kemudian hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada satu kelompok manusia saja, tapi seluruh umat manusia. Mari kita lihat doa yang Yesus panjatkan kemudian di dalam Yohanes 14 nomor berapa tuh? Nomor berapa teman-teman? Ya udah. 26 bang. 16 kali. Ya dengan 26. 14 16 ya. Ya. Coba kita lihat 26 dan 16. Apa yang diterangkan? Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan. Nah, berarti akan. Yesus yang mengatakan ini akan. Berarti ini harus terjadi. Jangan sampai tidak. Karena kalau tidak terjadi bohong dia. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang. Coba, seorang yang disebut di situ. Artinya manusia. Penolong lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu nomor 16-nya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 26. Seperti yang disampaikan oleh Dinda Erik tadi. Di situ dikatakan kemudian oleh Yesus, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua hal yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus katanya. Yang datang kemudian setelah Yesus, datangnya seorang penghibur, yaitu seorang penolong dan juga Roh Kudus, berarti ada dua. Siapa Roh Kudus ini? Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Apa yang diterangkan kemudian? Sangat valid, akurat, sahih. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzi amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Subhanallah. Jadi ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 14:26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ketika kemudian Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Roh Kudusnya menuntun kepada seluruh kebenaran. Dan apa kata Al-Quran? Liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini dia. Berarti seorang yang dimaksud di sini yaitu orang yang menerima pemberitaan ajaran kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa melalui Roh Kudus, itu datang kepada penghibur, dan penghibur itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan seorang, lalu siapa seorang ini kalau bukan seorang nabi? Lukas cemburu Yohanes nanti. Yohanes cemburu Markus nanti. Markus cemburu Lukas nanti. Lukas cemburu Paulus nanti. Paulus cemburu Petrus. Petrus cemburu Yakobus. Yakobus cemburu nanti Timotius. Jadi harus seorang. Seorang saja. Bukan banyak orang. Seorang yang akan diminta. Aku akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang, satu orang yang lain sebagai penolong. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian ditumpuk catatan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Yakobus, Timotius dan seterusnya ditumpuk menjadi satu, tidak bisa ajarannya dijadikan sebagai asas kehidupan di dalam bernegara dan berbangsa.
dan juga bermasyarakat. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri berupa Al-Quran dan As-Sunnah, kitabnya ini ketika dijadikan sebagai asas, maka negara seperti apapun hebatnya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai asas sebuah negara. Itulah cerminan bahwasanya seorang penolong lain yang datang mengajarkan segala sesuatunya berdasarkan Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat di pernyataan Yesus, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita uji. Ketika kemudian Yesus di dalam Al-Quran, Nabi Isa dalam Al-Quran dikatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus hamba Allah. Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab. Markus 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor 45, Kisah para Rasul 53, Markus 1 14, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 24. Yesus berkata, Yohanes 12 49 dan 50, Yesus berkata menerima kitab, ketetapan. Kitab artinya ketetapan. Injil berupa firman dari Tuhan yang Maha Pencipta. Ketika kemudian Al-Quran menceritakan bahwa dia adalah seorang nabi, subhanallah, Yesus mengaku dan orang-orang sesamanya mengaku Yesus adalah nabi. Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku ucapkan kepadamu. Sedangkan Paulus mengajarkan sesuatu yang justru tidak pernah Yesus ajarkan. Contoh, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu Yesus kapan ucapkan itu? Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Dan dia akan memuliakan aku. Al-Quran yang terlontar dari lisannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada hanya memuliakan alaihi salam, al-masih. Sedangkan kalau di Bible, Yesus diludahin, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk. Berarti seorang penolong lain itu bukan datang kepada Kristen. Seorang penolong lain itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya di Islamlah Nabi Isa dimuliakan. Sosok yang datang kepada Bani Israel itu dimuliakan. Sedangkan yang datang di tengah-tengah orang Kristen itu adalah sosok yang dikutuk untuk nebus dosa-dosa para pendosa. Subhanallah. Jadi kebenaran yang mana lagi yang hendak Anda dustakan? Saya kira begitu, Bu. Silakan. Izin sebentar, ada tamu kita mau sapa dulu. Mas Gulo, selamat siang, Islam atau Kristen? Mas Gulo, Islam atau Kristen? Mas Gulo, udah ya, saya turunkan kalau Turunkan nggak aja host, turunkan aja host. Teman-teman izin ya, follow akunku JNE. Silakan Bang, tanggapi Bang. Silakan Bang, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fafofo, silakan. Tadi minta naik Bang Zuma, masih diem lagi sholat. Begitu Bang Zuma udah ngomong, dinaikin gue baru. Udah diem lah kita semua. Langsung lanjut. Silakan. Saya lagi nonton video ini. Silakan. Ini Momi Santos.
Denang kali ngembok. Nah, Tinroy cakar Masih ubi kalau- mabuk isi ini. Kalau abang kalau tidur pas lagi dijelasin sesuatu berarti udah mendalami banget Islam. Ibarat khotbah Jumat, abang ketiduran di belakang. Udah persis udah agak Islami banget no. Khotbah Jumat ketiduran. Jangan-jangan Udah lagi Islami. sholat ya, lagi sholat zuhur. Enggak gitu dong. Si tiba-tiba sholat zuhur. Allah ada aja. Mami, monitor mami. Waduh, butuh ambulan kayaknya dia bang. Kayaknya. Bang Erik, gimana kabar saya Bang Erik? Udah lama nggak bersua. Kabarmu nggak tahu. kau gila PK aja. Nggak berani aku masuk. Tuh kan, kalau pula framing pas lagi itu iklan itu kalau lagi di tempat saya ada iklannya. Pak Momi atau yang lain ada tamu apa? Ada yang mau Host, disembuhkan di jadikan bawah? Muhammad lagi host yang ini host. Muhammad host. Diapain bang? Teman-teman Kristen naik ke atas ya. Jadikan Muhammad. Oke, wait. Oh Bang Zuma tinggal satu akunnya. Ini Bang. Di follow ya teman-teman ya. Baru nanti malam kita gilas edis lagi. Sabar ya. Kenapa lagi Edis bang? Udah. Pokoknya udah tobat ya. Udah gue bikin tobat. Serius? Udah. Demam. Dia ngomong sendiri kok. Udah. Nggak enak Musahadat badan ya? saya katanya. Bukan mau sahadat. Pokoknya. Teman-teman Kristen naik di atas up ya, ketik up ke atas ya, karena di bawah banyak banget itu yang nggak bisa kita filter semuanya. Yang saudara kita yang Kristen aja dulu naik ya teman-temannya, mumpung ada Bang Juma. Jadi biar makin banyak pencerahan gitu ya. Untuk saudaraku yang Muslim di bawah aja dulu up. Yang Muslim di bawah dulu ya teman-teman ya, saudaraku ya. Kita kasih dulu. Ya, dibatalkan permintaannya yang saudara kita yang apa? Dibatalkan permintaan. Jadi kita tahu gitu yang naik itu sebelah gitu, admin. Yang untuk saudara Kristen ketik up di bawah ya. Jadi biar dinaikin. Ketik up juga lalu itu kirim permintaan. Kristen aja ya, Kristen ini. Kristen yang lempeng, jangan Kristen cabang VOC. Ngeri-ngeri soalnya. Adinur di ini di apa kirim permintaan ya. Kirim permintaan. Sama alumni STT Nias juga boleh naik ya. Tadi mungkin Mas Gulo tadi alumni STT Nias kah? Benar itu Bang Juba, benar itu Bang Juma, benar. Cuma akun baru tolong di follow ya. Akun baru tolong di follow. Karena udah berapa tadi ya? Ada 5 akunnya Bang Juma tumbang dari tadi pagi. Momi monitor berisik. Momi berisik. Noise, Pak Momi, noise.
Silakan Pak Momi dibuka mute-nya. Tadi kan dari Bang Juma belum di ini ya, belum ditanggapan, belum ada tanggapan dari Pak Momi. Silahkan ditanggapi. Monitor. Sulit teman-teman. Selamat siang Putra. Selamat siang Putra. Putra Selamatkan monitor. siang Pak Putra, selamatkan siang. Pak Putra. Ada suara diturunin ya. Purata apa tuh namanya? Purata. Putra TDR. Bukan Putra, itu Purata. Purat. Oh iya Purata. Di bawah dulu ya. Di bawah dulu kalau nggak ada suara ya. Dan kelingai. Matiin Roy gak bang? Kurap. Kuko kurap. Purat-purat dalam perahu. Nah, bisa Teman-teman yang Muslim jangan dulu. Yang Kristen tolong naik. Kok tolong pula ya. Silahkan naik yang teman-teman Kristen, silahkan naik. Karena dia Kok minta tolong pula? karena dia aku izin turun dulu ya. Iya siap. Makasih banyak Bu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah Pak Jerusalem ini ketutup STT Nias. Iya Rasid, aku bawa turun dulu ini di posisi di kantor soalnya. Oh iya, siap bangku. Oke Pak Zuma, izin ya turun ya teman-teman sekalian. Oke Bang Jer. Oke. Assalamualaikum. Bang Jer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah tabarakallah. Buat teman-teman. Pak Momi udah monitor belum? Lagi buka-buka kitab apa gak terlalu ramai sekitarnya sehingga agak segan bicara. Ini biar noise-nya nggak begitu kencang masuk di kulkas bang. Itu bagus itu peredamnya. Kedap itu kalau masuk kulkas ya bang. Ogi, Halo, selamatkan siang. Selamatkan siang Ogi. Jangan lagi itu kalian masa si Pak Momi kalian bilang lagi pompa jantung. Jangan gitu kali. Baik. Di Ogi juga nggak ada suara. Ogi. Apa cerita Gi? Apa cerita? Turunin kau ya, nggak ada suara kau ya. Takut aku sama kau. Cabang VOC juga kah? Ya.
yang ngasih permintaan semua roman-romannya yang muslim semua. Ayolah teman-teman Kristen naik. Kalau ada ilmu pasti bisa diskusi santai kok. Ayo bikin permintaan ya. Atau ketik up aja, ketik up dan kirim permintaan. Biar mudah untuk itunya, untuk mengangkatnya ke atas. Diangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini seriusan Pak Momi ini lagi apa? Mirastor 35K bikin permintaan. Mirastor bisa dijambak. Pelan-pelan, ntar botak rambutnya nggak dijambak. Jambak. Bisa dijambak kalau dia apa? Bang Zuma yang aku cintai, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Dev, ya elah Dev. Ada lagi si Dev di bawah. Kristen Arab-Araban nih si Dev nih. Lestari minta naik. Kamu tadi katanya mau minta naik, gimana sih? Itu on cam dong. Aku udah on cam. Bantu tap layarnya ya, bantu tap layarnya. Jangan naikin host si Dep. Siapa lagi ini? Naiklah kalian. Teman-teman Kristen naiklah. Ada Bang Juma di sini. Dep. Jangan cuma pas ada aku aja di sini kalian rame gitu. Ayo bantu tap layar lo kalau kayak gitu ah. Tap layar, ayo. Elistari 161. Bu, mandi dulu deh, Bu. Bener. Mandi dulu. Mending Ibu mandi, cebok. Nah. Biar ini, Bu. Ini debule ini apa nih ini? Ini coba ya debule. Mana tahu. Noven, selamatkan siang. Yap. Mau diskusi kita Bang? Ada yang mau dibengkokkan setelah semua sudah lurus? Silakan Bang. Namanya Om. Kenapa Pak? Pak Noven, selamat siang. Mau diskusi? Nyimak aja. Oh ya Allah. Nyimak katanya. Nyimak mah di bawah ya Pak ya. Ya, turunkin aja. Nyimak katanya mau tahu. Diam-diam itu. Ayo, karpet merah untuk teman-teman Kristen ya. Karpet merah, pakai umbul-umbul segala naik ke atas. Aduh, habis Kristen di Indonesia, habis Kristen. The Jahanam. Apa nih? The Jahanam. The Jambak. Si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Nadia, bentar ya. Saya mau SS bentar ya. Izin. SS. SS apa? Screenshot. Apa yang mau di-screenshot? Mau di screenshot. Apanya yang mau di-screenshot? Oke. Makasih Kak Nadia. Turun ya. Assalamualaikum. Bang Suma lagi istirahat ya. Semuanya lah Bang Rasid.
Kak Nadia, Kak Bejo, makasih ya. Turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin piti doang dia, mau bikin piti doang. Iya, nanti buat bikin piti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya siap. Cekerin shot dia, cekerin shot. Macam-macam ya di tempatku ini. Ayolah teman-teman yang jangan pas cuma lagi aku di sini kalian itu. Ayolah. Kubujuk pun kalian. Nanti dikasih ini deh. Kalau naik. Yang naik yang pertanyaannya bagus nanti dikasih permen. Ini si Dep ini Islam atau Kristen? Dev ini Kristen karap-harapan. Oh gitu. Jangan itu, jangan. Dibawa aja lah kau Dep. Dibawa aja lah Gurunya kau. ini. Gurunya Edis ini. Oh, enggak. Pokoknya semaunya aja udah kalau ngejelasin sesuatu semaunya aja udah. Pokoknya. Nanti ditanyain nausorofnya Allah kagak ngerti. Begitu di kenapa dikatakan Biblo kenapa dikatakan Alkitab sedangkan itu namanya gospel. Udah berapa kali kamu kabur dengan saya, Dev, dengan cuma satu pertanyaan? Lu yang debat sama Edis kemarin soal rap ya, Bang? Tiba-tiba room aku senyap daripada mereka. Ada Blacky Koko. Oten, selamatkan siang. Silakan naik. Jangankan untuk bertemu, memandang pun juga sudah tak boleh. Dev alumni STT, sekolah tipu-tipu. Biarin Dev, udah jangan di ini apa. Biarin, namanya juga orang tua lagi lucu-lucunya. Biarin lagi seneng dia. Biasa Komal ini rame Oten. Kenapa hari ini jadi langka ya? Aku pun tak tahu. Coba saya Nadia penonton 1.800. Tidak ada pun satu Oten yang mau naik. Jam berapa buka Komal Bang nanti malam? Bang, lu dicariin Tuan Logika, kenapa? Aduh. Ayolah teman-teman Kristen gitu. Ayo naik. Ada itu Bang Juma di atas, kalian nggak manfaatin. Nggak kalian manfaatin, ada Bang Juma di atas. Asep Noris, Assalamualaikum, Islam atau Kristen? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bunda. Menyimak aja Bunda di bawah, Bunda. Oke, siap atuh Kang. Siap. Saya dari Garut, Bunda. Oh, siap. Hatur nuhun Kang. Siap. Salam buat semua. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turunkan Bunda. Siap, Akang.
Mau adem. mau rame nggak, Nadia? Gimana? Naikin Dev. Kalau dia bikin itu, bikin huru hara, kernaon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau dinaikin dirimu yang itu ya, yang counter ya. Ya. Mana dia, Dep? Naikkan dirimu, Dep. Oh, Dep. Takutnya dengan Kristen pintar. Mana Kristen pintar? Naik dulu ke atas. Naik ke atas. Naiklah ke atas, Dep. Kapan kau mau syahadat, Momi? Dep, bikin permintaan, Dep. Aku penasaran sama orang pintar. Paling datanya nanti itu dari Gramedia. Dari Wikipedia gitu. Ayolah, Dep. Naiklah ke atas. Dev, nanti sama saya, Dev. Jangan harap. Dev. Selamatkan siang, Dev. Ya, apa kabar saya siang ini? Kalau pakai narasi pribadi dong. Jangan suka gimana sih, Dev ini? Gini. Gimana, Dev? Ini ada saya baca ini Estetenias menista Islam, ya kan? Ya. Nah, apakah benar website itu milik Estetenias itu dulu? Pertanyaannya, Alkitab itu dari mana kok tiba-tiba disematkan dalam Bible? Jawab. Alkitab disematkan di dalam Bible. Disematkan dalam Bibles. Dari mana itu? Apa? Alkitab itu apa? Alkitab itu bahasa lain dari Al-Quranul Karim. Oh, salah, kamu sudah salah. Coba jelaskan. Kalau salah, gini, silahkan. saya jelaskan ya, supaya kalian pintar gitu loh, termasuk si Suma ini gitu loh. Karena ngerti apa sebenarnya. Gini, jadi kata Alkitab itu merupakan isim ma'rifat. Oke. Isim ma'rifat jatuh. Isim. Sebentar dulu, dengarkan dulu. Ya. Nah, ini gimana? Orang belum bernarasi sudah dipotong-potong gurunya, gimana tuh? Dari mana tuh? Jadi, dari mana tuh? Alkitab itu adalah isim ma'rifat atau kata benda khusus. Kata benda khusus dari? Ya. Bahasa lain dari? Kata benda umumnya adalah kitab. Jadi semua bentuk buku itu bisa disebut kitab. Kata nah, kitab untuk itu dari mana? mengkhususkan, Kata kitab itu dari sebentar mana? dulu kamu ini kok. Langsung Guru sedang menjelaskan, kok malah potong-potong gimana tuh? Jadi kata kitab itu adalah isim nakiro atau kata benda umum. Oke ya. Nah, untuk mema'rifatkan satu kitab, entah itu kitab kalian atau kitab saya atau kitab Weda, itu bisa disebut Alkitab. Atau dari mana kata bahasa Alkitab itu dari mana? Asal usul kata kitab itu dari mana? Kitab itu bahasa Arab, kemudian diserap di dalam bahasa Indonesia. Di mana yang diserapnya? Siapa yang menyerap? Ledeker lagi punya kerjaan atau siapa? Ya silakan buka data lah supaya tahu Alkitab itu adalah kata serapan. Datanya aja yang saya tanyakan, siapa yang ngajarin Ledeker pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu? Lu nggak bisa jawab. Ayo. Saya bukakan data dulu ya. Nih. Ayo. Ngetik dia. Saya bukakan dulu data, biasalah. Ya. Apapun yang dipecet. Coba besarkan dulu, gantikan si Suma di samping ini kayak patung di situ. Apa? Isim ma'rifat apa isim ma'rifat? Coba besarkan dulu. Udah kelihatan. Besarkan dulu, ini data lo. Ini ilmu. Tahu dari mana itu? Dari mana sumbernya? Sumbernya. Baca lu sumbernya. Kata Alkitab dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Nah, sebentar. Okay? Sebentar. Iya, sebentar, Dev. Nah,
Oke. Original teks. Sebentar. Iya, kamu yang sebentar. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Oke, kita buka KBBI-nya ya, karena sudah ada data tadi. Sebentar Rasid, kami ini kok. Sebentar. Saya kan yang jadi guru di sini, kamu murid karena kamu bertanya. Gimana Kitabmu original ya? teksnya bahasa apa? Original kitabmu bahasa apa? Guru ulangi. Kata Alkitab dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Artinya ketika sudah diserap dalam bahasa Indonesia, sebentar dulu. Pertanyaan saya, udah paham. Dengarkan. Ketika sudah diserap di dalam bahasa Indonesia, guru murid mau nanya loh. Guri. Ini guru mau nanya loh murid. Nah, kalau muridnya bertanya dijawab guru. Kenapa kitab bahasa Yunani itu, kitab campuran-campuran itu menjadi ke Arab-Araban? Coba jawab. Sebentar. Kenapa ke Arab-Araban? Kenapa kitab KBBI Yunani? Ya? Kenapa KBBI kitab Yunani ya? jadi ke Arab-Araban? Sebentar. Alkitab Kenapa kitab Yunani jadi ke artinya Arab-Araban? pertama. Ini urutan pertama ya. Pertama adalah kitab suci agama Kristen. Itu menurut KBBI. Menurut KBBI, ya. Terus mau diproses gimana? Nah, pertanyaan saya, kenapa jadi ke Arab-Araban kitab Yunani? Maksudnya? Coba jawab. Kenapa jadi ke Arab-Araban kitab Yunani? Loh, bahasa itu bukan dimiliki satu agama, Rasid. Gimana sih? Itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu. Sebentar. Iya. Dengerin itu kan nggak mau gantian kan? Nggak mau gantian kan? Nggak mau gantian. Agama Islam. Nggak mau gantian kan? Nggak mau gantian kan? Bukan nggak mau gantian, tapi kamu tuh bahasamu di bawah standar gitu loh. Kalau menganggap ada bahasa yang hanya boleh dipakai oleh satu agama, itu masalahnya. Mau gantian tidak? Mau gantian tidak? Saya tanya. Ayo. Ya silakan, tanya apa lagi? Kenapa kitab bahasa Yunani teks originalnya kenapa tiba-tiba ke Arab-Araban? Jawab. Bukan ke Arab-Araban, tetapi diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Itu yang benar. Kenapa kamu ambil bahasa Arab itu yang berkesinambungan dengan Arab-Arab itu? Kenapa gitu loh? Kenapa? Pertanyaannya gitu. Kenapa? Oke, yang diambil itu apa maksudnya? Misalnya? Ya, kenapa kamu lebih tertarik, lebih senang ajaranmu ke Arab-Araban daripada ke Yunanian? Contohnya? Contohnya itu Alkitab. Itu kan Alkitab bahasa Arab. Diam dulu Apa kepada bahasa Indonesia yang Alkitab tadi? Diam dulu. Jelaskan. Tunggu dengarkan. Kalau kau nggak mau dengarkan, kau turunkan. Aku udah bilang gurunya di sini gimana tuh? Aku ngomong kau gak mau dengar, ku turunkan. Mau dengarkan dulu sebentar. Aku mau tanya, kenapa kata apa dari bahasa Yunani? Dengar atau turun. Aku nggak pernah dua kali ya. Sekali lagi nggak mau kau dengarkan, masih bicara, aku turunkan. Waduh, aku nggak pernah dua kali ngomong. Pintar kalau guru kalian aja nggak bakalan pintar kalian. Turunkan, Rek. Jangan kau kira main-main aku di sini. Ya, nggak bisa kau buktikan bahasa Yunani, ya Bible, Biblos, ya Gospel itu bisa kau terjemahkan pada Alkitab. Kau jelaskan perkataannya, bagaimana bisa menjelma jadi Alkitab. Bahasa Indonesianya Biblos, itu apa? Buku-buku. Ada bahasa Indonesianya. Kenapa kok bahasa Arab dipakai Alkitab? Buku atau gulungan. Kalau Gospel itu apa? Itu gosping. Bahasa Inggrisnya gospel. Atau apa? Ghosting. Ya, ghosting. Kok bisa jadi Alkitab? Dari mana asal-muasalnya? Jadi kalau otakmu nggak dipakai, ilmu nggak punya depth, ya cuman menggunakan istilah-istilah bahasa Arab terus, mati aja kau sendiri. Nggak mau dengerin orang. Diskusi pakai ilmu. Padahal udah tua loh, kasihan. Tapi nggak apa-apa. Jawabannya itu karena di Indonesia ini mayoritas Muslim, seharusnya dia jawab kayak gitu. Iya, buat nipu gitu. Kalau dia jujur, dia akan bilang jawabannya supaya umat Islam di Indonesia pada waktu itu bisa ditipu. Betul.
Kalau dia jawab gitu baru oke. Kemarin dia ngejelasin ke saya juga yang menyematkan kata Tuhan dari Tuhan ke kata Tuhan itu Leidecker katanya. Nah pertanyaan saya, gue lagi nyari keturunannya siapa yang ngajarin Leidecker bahasa Melayu. Si tiba-tiba Tuhan jadi Tuhan. Gue pengen sentil hidungnya. Goblok banget. Masa iya? Siapa yang ngajarin Leidecker pakai bahasa Indonesia? Tuhan di atas segala Tuhan dijadiin Tuhan. Sejak kapan manusia jadi Tuhan? Leidecker. Kayak gitu dia modelannya kalau diskusi, nggak mau ditanya, cuman maunya penjelasan rungkat ya. Dev. Ada lagi nggak pasien mau naik? Beraninya cuma taping. Menyembah manusia kok mau nipu manusia, gimana sih? Gimana ceritanya? Halo, selamat siang anak. Selamat siang anak. Ganti, gak ada suara. Ayo kepada Nenggolan naik yuk. Siapa lagi nih di bawah ini ote-ote yang suka taping, naiklah di atas. Semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet yang mentuhankan monyet. Gandos. Selamatkan siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya bang. Waduh. Iya bang. bang. Aja bang saya. Iya. Bentar ya bang. Turunkan bang. Dari mana bang? Jawa Timur bang. Gandos ini soalnya. Bojonegoro bang. Oh, oke. Selamat siang bang. Saya di bawah aja bang. Turunkan. Ya. Pegangan pak. $820 orang. Kalau yang nyimak ini nggak yakin lagi Yesus Tuhan, belajar Islam. Kalau masih megang Kristen juga sudah ya. Jangan munafik sama diri sendiri, jangan tipu dirimu. Kalau sudah tahu kebenaran, kau masih menafikannya, masih membantahnya, itu yang kafir, katakan orang Islam. Itu yang Allah bilang itu orang-orang yang celaka. Ya. Selamat siang Pak Nenggolan. Selamat siang. Dari Kristen atau Muslim bang? Mana ini yang bertanya nih sekarang? Juma? Siapa? Iya, silakan Pak Iskandar. Mau diskusi Pak? Apa yang mau didiskusikan? Ya, Bapak Tritunggal apa Oneness Pak? Tujuannya untuk apa? Untuk memahami, untuk menanyakan Pak. Ditanyakan untuk apa? Untuk kepribadian Bapak atau kepribadian saya fungsinya? Memperkuat akidah-akidah orang-orang yang berakal, karena banyaknya penipu-penipu dan menipu di komal-komal Kristen, begitu Pak. Oh gitu. Ya sebelumnya saya perkenalkan, saya Iskandar Muda Nenggolan. Saya dibesarkan dari kekristenan saya yang percaya kepada Tuhan saya. Tuhan 3 atau Tuhan 1 Pak? Oneness apa Tritunggal? Loh kok Tuhan 3 Tuhan 1 gimana? Dia Tuhan saya lah. Bapak Tuhannya siapa Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus punya Tuhan gak Pak? Ya udah dia Tuhan kok punya Tuhan piye toh? Manusia kalau nggak punya Tuhan apa namanya Pak? Ya itu mungkin yang nggak punya Tuhan binatang lah. Ateis Pak, ateis. Kok binatang sih Pak? Manusia yang nggak bertuhan itu ateis Pak namanya Pak. Ya itu menurut pikiran Bapak lah ya. Loh yang itu pelajaran Pak.
Yang saya tahu itu yang nggak memiliki Tuhan, yang tidak percaya dengan Sang Pencipta, itu berarti ya dia itu terbuat dari batu atau ya apa, nggak tahu lah kita kan. Oke, silakan Pak. Lanjut perkenalannya lagi. Yesus ateis, lo apalagi Pak? Ya apalagi ya itu ya saya ini bingung aja loh, zaman sekarang ini kok banyak orang pingin menuntut ilmu tapi mempersalahkan. Berarti seakan-akan tujuannya mau perpecahan atau mau pingin cari jalan yang lurus. Ya, Bapak udah main-main ke Komal Kristen belum Pak? Ya saya baru ini bertemu langsung, baru bisa masuk. Banyak yang bisa masuk tapi rasanya percuma. Gini Pak, Bapak memahami Kristen itu dari segi apa Bapak? Dari segi mendengarkan khotbah gereja atau Bapak baca-baca Bible Pak? Ya dari wahyu lah, dari iman saya bisa dikatakan saya sangat termotivasi untuk mengerti ada apa dengan Batak saya, ada apa dengan negara saya, ada apa dengan agama Kristen saya, kenapa begitunya. Bapak tahu artinya Kristen apa kan? Pengikut Kristus, betul kan? Ya. Ketika Bapak memahami yang namanya Yesus itu pengikut Kristus, Yesus menyatakan diri. Ketika Bapak mengatakan bahwasanya Kristen itu pengikut Kristus, otomatis Bapak mengikuti Yesus, kan begitu? Ya. Nah, pernah tidak Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kalau saya kurasa saya mengungkapkan saya Tuhan, mungkin Anda nggak percaya kan? Betul. Ya, demikian juga lah Tuhan itu pada saat itu kalau dia ungkapkan langsung dia mungkin, sedangkan dia buat yang baik-baik aja banyak yang nggak percaya. Oke, pada saat Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar, karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwasanya segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya dengan baik dan benar. Dan di ayat selanjutnya lagi mengatakan bahwasanya inilah hidup yang kekal, mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ketika bahasa-bahasa utusan ini Bapak, apakah ada yang mengutus dan ada yang diutus? Ya, satu yang harus paling kita imani, tahun rahmat Allah. Bapak, pertanyaannya Pak fokus ke pertanyaan. Ini nanti kalau Anda dengar Pak, kalau Anda Bapak itu bijak, Anda bisa memahami dari keterangan saya ini jawaban apa yang Bapak tanya. Oh iya, oke, silahkan Pak. Oke. Nah, seharusnya kita memahami dari dulu, tahun rahmat Allah itu ada. Enggak kan? Tahun rahmat Allah, tahun Al-Masiyah, ini yang kita jalani 2024 tahun ini. Ini adalah tahun penyertaan Tuhan kepada manusia. Ya. Udah? Jadi kalaulah tahun rahmat ini sekarang ini yang belum kita jalanin, sudah diketahui oleh Tuhan itu pada saat itu. Ya, dari situ saya meyakininya bahwasannya dia itu Tuhan. Satu, yang kedua, pertanyaannya tadi Pak, pertanyaannya tadi fokus Pak. Iya, pertanyaan tadi Bapak itu kan termotivasi kan sekarang Yesus itu sebagai manusianya kok berdoa kan gitu, kok berdoa, kok bermohon kepada Tuhan. Pada saat Yesus itu utusan, apakah ada yang mengutus? Ya udah jelas yang mengutus ya dirinya sendiri lah. Dia mengutus dirinya sendiri. Bagaimana cara? Berarti Bapak ini penganut oneness ya Pak ya, bukan Tritunggal ya? Dia begini cerita, kalau ini kita menggambarkan, kalau iman saya mengatakannya, karena dia datang itu ke bumi itu kan sudah banyak yang diberikannya yang mendahului dia, tetapi membawakannya ke dalam jurang. Makanya sampai akhir ini pun kan dia sebelum hari ini kita jalani, dulunya pun kita udah dinasihati berhati-hati terhadap nabi palsu. Ini aja Pak, begini aja Pak. Sebenarnya Bapak harus pahami diskusi lintas agama itu kita berperan memakai akal Pak, memakai akal logika bagaimana kita memahami sesuatu.
Kalau Bapak hanya mau naik berbicara sesuai nafsu Bapak, itulah dikatakan di Al-Quran bahwasanya mentuhankan hawa nafsu. Berarti Bapak kalau tidak dengarkan dulu, dengar, Pak. dengarkan dulu Pak, dengarkan dulu Pak. Kalau Hmm. Bapak semakin banyak berbicara tentang memahami iman Bapak, memakai doktrin gereja, Bapak tidak akan pernah nyambung dalam pendiskusian. Karena apa? Karena di sini kami memakai akal. Bagaimana kita mengenal Tuhan secara rasional, Pak. Tuhan secara rasional itu kita pahami bagaimana entitas Tuhan itu, bagaimana bagaimana jabatan Tuhan itu, seperti apa Tuhan itu, dan kemahaannya seperti apa. Karena tidak mungkinlah Tuhan menggugurkan kemahaannya hanya untuk menunjukkan kemahaannya yang lain. Nah, sebentar Pak, dengerin Pak. Bapak, dengerin saya ngomong Pak. Kalau Bapak mau berbicara memakai iman saja, kami tidak bisa Pak menghadapi. Karena apa? Kami adalah Islam yang memahami betul aturan-aturan dalam Al-Quranul Karim. La ikraha fiddin, Pak. Tidak ada paksaan bagimu dalam beragama Islam. Jadi kalau Bapak mau berdiskusi memakai iman, silahkan tinggalkan diskusi-diskusi lintas agama di TikTok ini. Janganlah ikut-ikutan Pak. Karena apa? Bagaimanapun kita berbicara, kalau Bapak memakai iman, yaitu dari hati, Bapak tidak akan pernah nyambung. Saya nanya kemana? Saya nanya ke selatan. Bapak jawabnya ke timur. Makanya tadi nyambung, Bapak, dengar dulu Bes, Bang Bapak. Juma ada monitor, Bes. Izin, Bes. Bapak. Izin, Bang Juma ada monitor. Silakan Tadi dulu. makanya saya tanyakan tujuan diskusinya ini, untuk diskusi ini untuk apa? Hah? Untuk apa? Nah, ini saya jelaskan Bapak. Ini saya jelaskan Bapak. Kalau kita untuk mencari kerajaan Allah itu kita nggak perlu menghakimi satu. Kita nggak perlu juga untuk memaksakan orang lain menjadi seperti apa yang kita kehendaki. Lanjut Gerunda. Saya sambung sebentar dulu Bang Iskandar Muda. Anda bertanya untuk apa kita diskusi, ya? Nggak perlu, karena di dalam diskusi ini kita hanya mendapatkan perselisih pendapat. Bang, bisa Nggak dengar perlu. dulu Bang. Anda bertanya, saya sedang mau menjawab. Anda kalau Anda cerdas, Anda bijaksana, Anda cerdik. Gimana? Bukan ketika saya bicara Anda bicara. Ini diskusi. Ya, diskusi. Oke. Apa? Anda Gimana? bertanya, saya akan jawab begini. Kenapa kita diskusikan? Bisa diam dulu Bang. Paham yang dikatakan diskusi Bang? Anda dengarkan saya bicara, saya dengarkan Anda bicara. Lanjut. Ya. Diam ya. Oke ya. Oke, kita berdiskusi itu ya untuk menyampaikan apa yang Anda pahami tentang apa yang ada dalam ajaran Anda dan apa yang kami pahami dalam ajaran kami. Yang keduanya tentang agama, tentang teologis, mengenal Tuhan. Kita sedang mencari ya di manakah ada titik kesamaan atau perbedaan. Apakah Anda sepakat dengan kami atau kami sepakat dengan Anda atau kita sama-sama tidak sepakat, itu nanti belakangan diskusinya. Jadi jangan berkata buat apa. Kalau Anda bertanya buat apa, itu adalah membuat ilmu, pemahaman. Ya, kalau Anda katakan apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengenal Sang Maha Pencipta itu dengan ilmu. Pemahaman, bukan hanya berdasarkan apa yang disampaikan orang Anda langsung percaya tanpa bukti. Kita mencari pembuktian dari ilmu, pengetahuan. Setuju saya seperti itu. Oke ya, jadi itu jawaban dari saya. Bang Juma kira-kira sudah monitor? Udah Bang, udah. Lanjut Bang Juma, silakan. Iya. Baik. Jadi saudara, Bible yang Anda imani itu di dalam Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi, dikatakan di dalam Mazmur 115 nomor 3, Ayub 42 nomor 2, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha berkehendak. Allah di langit, dia melakukan apa yang dikehendakinya, disebabkan karena Allah itu maha berkehendak. Dia berkuasa untuk melakukan apapun.